Selamat datang di The United Wave Podcast, podcast Man United nomor 1 di Indonesia. Ya, Fulham bisa aja dikalahkan. Enggak, belum, masih Rabu. Ya, dan Kamis, Mas. Oh, Kamis. Berapa hari nih? hari ini kita akan ngebahas beberapa news update dari United. Yang pertama, selamat menikah untuk Cristiano Ronaldo. Sudah tidak haram lagi Ya, semoga jadi keluarga yang Sakinah, Marwadah dan Warohmah. Barokah ya? Warohmah. Waroma, iya itu. Tuh, kalau nggak tahu nggak usah pakai istilah, Mas. Iya, kan saya Bahaya. sering dengar. Iya, dan ya United kabarnya dijual. Mau United kabarnya siap dijual. Tadi baca berita dari wartawannya Athletic, Mike Keegan. Jadi katanya sekarang Manchester United siap untuk dijual. Nah, berarti kalau dijual, apakah Sir Jim masih akan di Manchester United? Ya, mungkin yang dijual itu adalah saham mayoritasnya ya. Jadi kan Sir Jim Ratcliffe tuh punya 20-an persen ya, 20%. Enggak, Dit, kalau misalkan as a business gitu, kalau misalkan Kalau ada yang bisa bayar kalau misalkan semuanya? tetap kan mayoritas nih si Ya, Glazer. Glazers. Glazer pasti ya jual semua. Ya, gitu. 27%-nya mau nggak mau ya tergantung nih pembelinya siapa. Kalau pembelinya ya udah si Sir Jim bagus nih, ya udah lanjutin aja gitu. Atau mungkin ya sahamnya mungkin akan berkurang gitu. Ya, untuk Arafi kalau mau beli silakan ya Arafi. Jadi Rans United ya namanya. Manchester Rans United Ya, ya. betul. Dan Gitu. kabar ini mungkin juga akan menggoyahkan saham United juga Ya. di IPO dan juga bagaimana pasar modal di Bursa Efek Jakarta ya. nggak masuk. Nggak masuk. Ini kalau dengan dijualnya United siap dijual ya, menurut gua yang paling bisa beli ya terakhir itu kan si Qatari itu Ya, kan. Qatari. Dia terakhir tahun lalu kan ya, apa 2 tahun lalu Sebelum mau Sir beli. Jim Ratcliffe. Iya, katanya mau beli siap dengan dana 6 triliun. miliar. 6 miliar 6 miliar pound sterling. 6 sterling. miliar pound sterling. Dan siap bukan cuma membeli saham tapi juga membayar utang-utang dari Manchester Glazers, United, ya. dari Glazers, betul. Padahal market value-nya United itu kalau divaluasi cuma sekitar 4 miliaran. Iya, kan waktu itu. sisanya kan buat ini materai di kantor pos. Oh enggak, materai butuh berapa juta Materai lembar emas. 10.000. Materai 10.000 tuh. Tahu-tahu aja ini. Iya. Mbak, yang kena football knowledge nol football knowledge, Mbak. Nol football knowledge, Mbak, katanya. Katanya no football knowledge Mbak gitu. Gimana, Kiri? Seru kan kalau dijual nih, kalau dijual. Kalau menurut kamu pengen dijual aja atau udah cukup kayaknya Ineos nih baru mulai kok udah dijual lagi gitu. Kalau menurut kamu gimana? Jual kali ya, nggak tahu sih. Duh, Nah, ini mulai takut dia mulai takut berargumen. Mulai takut berargumen. Iya. Ya karena basically kita semua hate sama Glazer kan. Jadi Ya. mungkin dijual tuh jadi win-win solution juga. Cuman kan ya siapa tahu ada Glazer part 2 nanti pembelinya gitu. Nah. Jadiin MU cuman ya komersil aja. Komoditi. Ya buat ngasilin aja gitu. enggak, tapi kalau ngomong Glazer Part 2 kita kan nggak pernah tahu. Iya ya makanya. kan? Iya, terus juga Glazer kalau dapat duit banyak ya pasti udah gue lepas aja, dia mana pikirin oke gue jual tapi lu atur United dengan baik ya kan, nggak ada gitu Juga, iya, dia juga harusnya muhasabah diri ya. Tahu diri lah, maksudnya kayak sadar diri bahwa ya udah lu dapat duit sebanyak itu, lu itu nggak habis 2 turunan lah, nggak 7 turunan, 2 turunan aja. Bahkan kayaknya. bisa diinvest sana sini dan sini kan Iya, bisa lu dapat duit lagi. simpen duitnya di reksadana. Indosuria. Bukan. Habis dong kalau Indosuria. Bibit. Ya tiap Bibit. tahunnya naik gitu. Oh, iya. Bunganya Iya. ada terus gitu. Ya kok beli-beli saham-saham blue chip di Indonesia juga pasti naik ya kan? Iya, Timika kalau nggak saham-saham ya jangan ini. Iya. Tolong dikarik tadi ya. Tapi kalau misalkan menurut gue ya, kalau misalkan dibeli ya ini sih kalau bisa menurut gue
si Sir Jim Ratcliffe jangan ditendang juga karena dia udah capek nih. Ya lagi musim nih lagi nata lah. 2 musim lah ya, lagi nata United nih. Ya, gitu-gitu. Kan karena yang paling kelihatan dari Sir Jim Ratcliffe kan cuman menu sarapan United doang baru Iya, baru bener. menu makan Mecat-mecatin doang. orang. Iya. Mecat-mecatin orang, menu makanan lah, terus juga New Carrington. Nah, itu baru kelihatan tapi secara performa hasil itu Ya, belum kan ada. masih panjang lah itu. Iya, tapi kalau menurut gua lah. jangan sampai si Sir Jim. Iya. Tapi Ya, tergantung dulu juga sih lah kalau ya. yang gantiin siapa lebih ngerti, ya udah. Tapi kita sebagai fans siap nggak, sabar nggak untuk nungguin itu? Masa ntar alasannya, MU lu udah bertonton gitu-gitu aja, masa alasannya baru dibeli bro? Nah, nanti Saya jawab ini gitu, pertanyaannya muncul juga nih kok, Kelly. Kalau misalnya ganti kepemilikan, New Old Trafford itu bakal lanjut nggak? iya. Karena kan IKN kan nggak lanjut tuh ganti presiden. Iya. Nah, bisa nggak? Masa contohnya kan kayak gitu. Kalau misalnya kepemimpinannya berubah, yang sudah dilakukan tuh lanjut apa enggak? Gitu. Iya. Takutnya kan itu proyeknya pemerintahan sebelumnya, ya kan? Kepemilikan sebelumnya takutnya kalau ganti kepemilikan bakal dilanjutin apa enggak? Gua nggak tahu kalau itu jujur. Karena kan Apa tuh? ini football knowledge-nya 100 nih muncul nih. Oh, itu yang tengah nol football knowledge tuh, nol football knowledge. Nggak, tapi maksudnya kalau misalkan ya kan kita belum tahu ya udah sejauh apa ya, mungkin kalau misalkan datangnya pemilik baru bisa aja nggak usah bikin atau harus dilanjutin ya, kita nggak pernah tahu sih. Ya, tapi kita lihat aja ya saga beli Mbumo aja lama, apalagi beli MU bumbunya, ya. makanya. Itu aja, karena kan bermiliar-miliar sponsorling, bukan miliar juta-juta ratus sekian kan. Mau nyanyi mas? Iya, kemungkinan orang di dunia. Dilanjut. Ya, dan Kelly ada update apa lagi nih Kay? Berita apa? Selain dari pembelian United. Apa? Højlund. Kenapa Højlund? Dia nolak tawarannya Napoli gak sih? Enggak. Dia mau tetap stay di MU. Oke. Iya. Ya dia katanya sih punya statement bahwa dia pengen tetap stay di United walaupun dia ditawarkan ke Napoli dan Milan. Nah, Milan. Iya kan, tapi Napoli karena Lukaku cedera katanya butuh striker. Nah, salah satu yang diincar tuh Rasmus Awalnya Højlund. Zirkzee. Iya, Tapi pengennya ditawarinnya Zirkzee Højlund. tapi nggak mau United, katanya Højlund aja. Dan usut punya usut, Napoli itu cuma mau minjem aja, nggak mau obligation to buy. Dia maunya option to buy, bukan obligation to buy. Jadi kalau obligation tuh dia wajib beli, kalau option dia boleh beli atau enggak sesuai dengan performanya. Tapi terakhir kalau yang gue baca itu siapa? Rasmus Højlundnya kan awalnya agak nggak mau, tapi waktu dibilang sama Amorim kalau lu tuh bakal dapet waktu sedikit, dia mau pindah, tapi nggak cuman sekedar dipinjam doang. Dia mau kepastian ya obligation itu. Iya. Jadi dia mungkin untuk kalau pindah ke Napoli, ya udah nggak apa-apa gue pindah ke Napoli, tapi pastiin gue akan dibeli juga. Jangan cuma dipinjam, gue balik lagi ke United. Berarti kalau lihat kayak gini, berarti ini orang emang serius mau main, mematokkan kakinya lah. Gue udah nih niat mau main di sini, udah sini aja gitu. Jangan gue dipindah-pindahin. Jatuhnya nanti kayak Alvaro Morata kan, pindah-pindah mulu. Tapi kan yang menarik, mau ngomong kan? Iya. Tapi menurut Koko sama Bang Dita, itu namanya loyal apa enggak? Soalnya banyak yang marah kan, karena katanya si Amorim nih ngebuangin pemain-pemain yang justru loyal, kayak si Rasmus Højlund ini, dia sama-samain kayak Alexander Isak. Iya, kalau menurut aku sih gimana ya namanya, ya itu hidup sih. Lu emang dengan keloyalan lu bisa mendapatkan 3 poin tiap minggu kan? Enggak kan? Orang main aja enggak, bikin gol apalagi. Jadi ya wajar aja. Maksudnya kalau emang udah nggak pantas atau nggak layak dan nggak masuk skema Amorim, ya mending dijual. Karena untuk menyelamatkan karirnya juga, bukannya kita nggak menghargai Højlund. Gue pun juga kalau bisa ya jangan dijual. Karena kita kan ada sentimentalnya itulah gitu. Cuman ya lagi-lagi kan nggak ada yang lebih besar dari klub ya. Kalau emang lebih baik ya dijual. Apalagi masih muda. Di era sepak bola modern tuh udah sulit untuk menemukan loyalitas ya, karena adanya profesionalitas. Betul. Ketika mereka dibayar dan digaji oleh siapa, ya dia akan bermain untuk klub itu gitu, sepenuh hati. Nah itu baru yang dibilang loyal versi sepak bola modern mungkin ya.
Dan kalau yang gue lihat sebenarnya Ruben Amorim juga ya udah kalau lo tetap mau stay tapi udah disclaimer nih Iya, waktu mainnya bermainnya akan dikit. pendek. Lo bisa kasih performa terbaik lo nggak di waktu-waktu singkat itu kan? Kalau bisa pun ya Ruben Amorim juga akan Seneng-seneng aja dan pasti akan dipakai juga kalau Betul. emang perform, cuman dengan waktu yang sedikit dia mau nggak untuk bisa perform di situ. Dan yang dipertaruhkan adalah bentar lagi kan Piala Dunia. Pemain-pemain tuh pengen main gitu, main di level yang teratas dan juga inti supaya bisa Week in, week out main terus. Iya, biar bisa main di Piala Dunia. Itu juga yang diharapkan oleh Garnacho sebenarnya kayak gitu. Iya, tapi Garnacho nggak, kayaknya terakhir bilang itu, gue udah siap kok kalau nggak main. Berarti dia siap tuh. Ya, Nggak main Piala Dunia terakhir Makanya, lawan gua tuh Ronaldo sama bingung sama Messi. pemain bola yang punya passion main bola tapi siap untuk diparkir gitu nggak main Iya, gitu. iya. Aneh banget Aneh. itu dipertanyakan sih. Aneh banget. Kalau menurut kamu gimana, Kel? Kalau Yang misalkan si Hoylund akhirnya dijual? Ya itu win-win solution yang menurut aku sih Amorim nih realistis ya, karena dia tahu Højlund gak masuk ke skemanya dia. Jadi ya udah pilihannya ya kayak tadi dia udah disclaimer di awal buat bilang kalau misalkan dia tuh dapat waktu bermainnya tuh dikit dan dia mau apa enggak kan tergantung dari Højlundnya. Tapi Højlund kan milih maunya dia yang pasti-pasti aja. Ya. Gitu. Oke, ya. Nah, itu tadi dari sisi penyerang. Tapi kan kita tahu di laga lawan Arsenal salah satu kelemahannya adalah lini tengah. Dan Iya. ada beberapa pemain yang dirumorkan sebagai pengganti Baleba yang sudah 99% kayaknya di musim ini akan batal ke United Batal ya. sih. Karena harganya yang terlalu mahal. Dan ada nama Camavinga. Camavinga, betul. 60 sekian juta. 60 berapa juta dari Real Madrid. 21-22 tahun sih oke sih itu. Bargain sih. Tapi kalau gini, menurut gua. dia tuh udah musim-musim semenjak pindah ke Madrid tuh nggak pernah main di posisi yang di situ Ajak terus. ya, Pindah-pindah betul. mulu Ya karena kan sama dia ada Alvin Tchouaméni di sama sono. dia kan itu Iya. berdua tuh bener-bener dicoba di mana-mana Bahkan gitu. kadang dia, ya Tchouaméni kan tengah, kalau nggak back tengah. Kalau dia udah tengah, back jadi kiri, back kiri. ya Makanya. sempat. Ya itu ada Camavinga, terus juga ada yang dari Sevilla. Siapa namanya kok? Yang dari Sevilla? Si Kondok dia bukan sih? Bukan ya? Kondok Bia udah zaman kapan anjir? Logane siapa gitu. Iya, pokoknya Iya, iya, ada namanya dari siapa, Sevilla. lupa Ya itu. ini buat pendengar The United Wave tulis di kolom komentar siapa ya dari Sevilla. Ntar gue sambil cari. Iya, gue lupa. Siapa lagi? jujur, Siapa gua lagi? lupa. Ya, terus ini Bukan jadi pemain cari tapi. Kondok Bial. Gue ingetnya udah lama. Si ini siapa? Dari Atalanta. Atalanta ada Ederson. Ederson nih orang Brazil juga ya, Dita Ederson deh. Ya, Brazil. Iya, ya ada Ederson, cuman sama ada satu lagi yang santer tuh rumornya ada Morton dari Crystal Crystal Palace. Palace. Kalau dari 3 nama itu, Oh, ini ada ini namanya. Siapa? Lucien Agome. Agome. Ya, Agome. Dari Sevilla. Agome. Iya. Harganya cukup murah, 26 juta saja. Release clause-nya kalau nggak salah. Tebus sih 26 juta 100 mah. Nasional apa? Kayaknya Selatan Latin ya? Afrika. Luciano namanya. Nggak tahu sih Luciano atau Kolombia kali ya atau apa gitu ya nggak tahu ya. Luciano, iya. Terus tapi kalau gue dari 3 nama itu kayaknya ya ada Morton sih. Ya karena udah tapi kan musim lalu juga dia nggak on off juga di Crystal Palace, nggak yang inti. Iya benar. Tapi yang paling mendekati dan Premier League proven itu. Tapi gini, Dit, gue Gua sih Ederson kalau sih, misalkan beli pemain tengah sekarang nih, misalkan beli pemain tengah yang muda juga, menurut gue akan Sama-sama aja kayak Ugarte lagi. iya, mendingan beli yang 27 ke atas. Nah, tahun depan beli Baleba. Iya, setuju gue. Takutnya kalau misalkan beli pemain muda juga mahal Iya. juga. Ntar tahun depan beli pemain muda lagi juga, ya pemain muda semua. Makanya agak Ederson takutnya sih, menurut gue sih Ederson riskan sih. Ederson sih oke. Ederson. Iya. Dia Atau Camavinga, boleh lah Camavinga. atau ya itu Hjulman kan? Iya. Hjulman-nya Sporting Lisbon. Sporting. Iya. Ya kalau dari semua sih menurut gua kalau misalkan ya Amorim misalnya dikasih pilihan nih. Hjulman lah pasti udah Hjulman, main dia. ya belum tentu juga kalau Amorim tahu gua udah tahu nih pemain dan dia nggak cocok nih kayak Ya, main ya, di Inggris. bisa jadi. Kayaknya 50 udahlah juta kan 50 juta. 50 juta juga dan dikejar sama Juve juga kan. Iya. Dan selain pemain tengah, ada juga ini United nggak bilang tertarik juga, tapi udah dari beberapa musim lalu sih cukup tertarik. Tapi ada Diogo Costa yang ditawar Kiper. oleh
Kiper. Iya, kan? kiper di Porto. dia bukan dong. Masa Kiper Porto, Diego Costa. Diogo Costa Porto ya? Porto. Porto ya, kiper Porto. Dia ditawar oleh klub Arab kalau nggak salah. Mm-mm. Atau Galatasaray, sorry. Ditawar oleh Galatasaray 20 juta. Mm-mm. Kalau harganya emang segitu, gue sih ambil sih. Diego Mesti naikin. Galatasaray. Loh, si Ederson bukannya ke Nah Galatasaray? iya, tapi prioritas si Galatasaray itu Ederson, baru ke Diogo Costa. Nah, Berarti Donnarumma ke MU. kalau misalnya Diogo Costa dihargai segitu, ya bayar dikit lagi aja 22 juta kayak 23. Enggak, tapi Ambil. gue kalau 22 juta mending beli Donnarumma, Dit. Orang katanya Donnarumma 26. 200.000 pound sterling mahal kok. Iya, tapi kan sekarang ya nggak tahu City dia lebih ke City kan. Ya tapi kan City nggak mungkin beli Donnarumma kalau misalkan si Ederson nggak Nggak pergi. jual, Trafford mau pergi ya nggak mungkin, orang baru itu kok. Orang baru Orang baru inian, baru Iya. datang masa dikeluarin lagi kan nggak mungkin. Iya. Kenapa Kel? Sibuk banget nih nyari Enggak, berita nih. ini bukannya ini ya, ada juga rumor sama pemain Barca, Yang mana? Casado. Casado. Itu yang Pemain dia tuh- muda juga kan? Iya, cuman kayaknya kalau Casado dijual kayak nggak mungkin ya nggak sih, Dit? Iya. Terus ngomong-ngomong Barcelona, si Barcelona baru aja kena tulah gara-gara Rashford pindah ke sana. Beda Banjir, jersey bro. Ya? Enggak, kirain jersey. Banjir nukamnya, bro. Lu lihat gak banjir nukamnya? Iya, Farah aku lihat banjir gitu. Terus itu pemain tengah, kiper, Dit. Tapi kira-kira kemungkinan Donnarumma datang nggak sih kira-kira? Enggak. Hah? Enggak. Kalau kamu, menurut kamu Kal? Enggak sih. Pengen, kalau gue sih pengen, Pengen. tapi nggak datang menurut feeling Tapi gue. kalau 200.000 pound sterling lebih dikit, Iya, gue sih mau Sebetulnya nggak nggak ini apa-apa ya. MU-nya mau nggak? Bukan gue yang Donnarumma, pegang bro, duit. soalnya, bro. Kalau gue yang pegang duit, gue langsung AC Iya, kan? sekarang. Tapi bukannya dia lebih dekat ke City? Iya, Iya, makanya lebih dekat makanya. ke City. Tapi ini nunggu Ederson-nya cabut dulu. Tapi ini yang gue nggak gini, Dit, gini. nggak yang Sekaku itu masa sih Ineos soal gaji? iya Bener makanya gue sih bukan masalah Ineosnya, Donnarumma-nya mau nggak? Itu kalau yang nawar City juga, ya otomatis kalah kita, kalah bargaining power. Bener. Dan Iya sih. dan kalau menurut gua ya ada secerca harapan lah kenapa Donnarumma agak bisa lebih condong ke United dibanding ke siapa namanya? City. City. Ya selain Ederson yang belum cabut, tapi kan Ederson belum cabut, Onana juga belum cabut ya atau Iya Bayindir. sih. Jadi agak overload juga nih, banyak gitu. Sebetulnya kalau ke United, kalau soal pemain bisa sih digeser. Ya udah, Heaton kan emang dia kan jatuhnya. Ya tapi 3 kiper nomor 1 di negaranya gila loh. Iya, apa? Si Bayindir, Iya. Onana sama Donnarumma. Nasional Iya, kenapa tim enggak? Ya enggak, masalahnya susah. Ini dulu punya 2 yang kiper utama. Ya kan ini 3 dibilang 2, 3, iya kan? Dulu masuk 2, aja. sekarang 3 nggak apa-apa dong. Ya elah nambah enggak. Kalau menurut gua ada kemungkinan lebih condong ke Unitednya karena Qatar dan Manchester City kan Qatar ya. Iya. Kalau PSG Uni Emirat Arab atau kebalik? Oh, kebalik. Oh, enggak. City itu Arab. Ya. Uni PSG itu Emirat Arab. Qatar. Nah, PSG Qatar. Itu kan ada keribetan. Iya kan dia nggak mau Selek. Ya, Oh, pokoknya iya, nggak iya, mau iya, ada iya. kerjasama Negaranya atau selek, betul. urusan lah. Jadi sangat benar-benar membatasi jangan sampai ada urusan. Terus juga Pep Guardiola kan nggak suka kiper yang nggak bisa build up. Iya. Donnarumma tuh benar-benar stopper aja Stopper, gitu. betul, Jadi betul. ini yang bisa diambil oleh keuntungan ini yang bisa dimanfaatkan oleh United sebenarnya. Meskipun ya kita membuang De Gea juga demi kiper yang bisa build up gitu kan. Iya, ternyata enggak. Makanya ya kita ikuti aja saga transfer di musim ini dan ya sekali lagi kalau kemarin kan kita udah prediksi lawan Fulham. Tapi belum nanya Kelly. Iya. Kira-kira Kelly lawan Fulham berapa nih, Kay? Gue udah nggak sabar banget nih nonton Away film nih. apa? Away. Di Craven Cottage. Main di Craven Rusun. Aduh. Gimana ya, nggak tertebak lagi. Woi, nggak tertebak. Garnacho Garnacho ngapain? salto. Terakhir Garnacho gol ke gawang Fulham bagus. Ini dulu mau ngomong. Iya, dia lagi mikir. Sebut aja kayaknya. 2-0 gitu, Re. Kalau kalah bayar makanan soalnya nih. Menang lah, menang. Ya menang Berapa? menang Pasti pasti lagi. menang berapa? Menang mah harus. Berapa skor?
2-1. Pokoknya nggak mungkin clean sheet nggak sih? Sama Kayak gua. kayak lu ya. 2-1. Nggak percaya aja kalau pantes. kiper 2-1. MU clean sheet gitu. Iya, benar, setuju. 2-1 ya. Nggak punya harapan ya orang Iya, semua. ya itu Kan ya. nggak punya harapan Mas, itu realistis. Oh, Ya, iya. buat The United Wave listeners Anjay, listener. ya. Ganti terus. Gonta-ganti terus, suka-suka lau. Tulis di kolom komentar kira-kira lawan Fulham nanti skornya berapa dan pencetak golnya Yang berapa. benar. Ada giveaway dari Kokoh United. Ini apa? bisa Apa begitu yang ya. sama Mas Tama? Kalau itu Taburai. 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 Nanti apapun giveaway-nya diterima saja tapi ada giveaway dari Kokoh. Oke, segitu saja The United Wave Podcast di episode kali ini. Gua Dita Pramudia pamit. Kaylee. Pokoknya nanti dah.